Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Audina Nur Hafifah, NIM 2425150035 dari kelas 1B. Di sini saya mau menjelaskan tentang bakteri Bacillus subtilis. Apa sih bakteri Bacillus subtilis itu? Tonton videonya sampai habis ya. Apa itu bakteri Bacillus subtilis? Bacillus subtilis merupakan bakteri antagonis yang dapat menekan beberapa penyakit pada tanaman. Bacillus subtilis adalah bakteri saprofit dan bakteri tanah yang memberikan kontribusi pada siklus nutrisi karena kemampuannya untuk menghasilkan berbagai enzim serta mendegradasi substrat alami. Pada kondisi kekurangan nutrien atau terjadi cekaman kekeringan, bakteri ini akan membentuk endospora. Bakteri dari genus Bacillus dapat ditemukan di tanah perakaran tanaman atau rhizosfer, air, udara, dan materi tumbuhan yang terdekomposisi. Endospora merupakan struktur dengan dinding yang tebal dan lapisan tambahan pada sel bakteri yang dibentuk di bagian dalam membran sel. Endospora terbentuk apabila bakteri berada dalam kondisi yang ekstrim atau tidak menguntungkan bagi pertumbuhannya. Endospora memiliki resistensi terhadap bahan kimia yang terdapat di alam, tahan terhadap panas ekstrim, kondisi kurang air, dan radiasi. Bakteri Bacillus dapat mengeluarkan senyawa antimikroba yang terdiri dari bacitracin, bacillin, bacillomycin, divisidin, oksidivisidin, lecithinas, dan subtilisin. Selain itu, juga menghasilkan senyawa fenimisin yang diketahui sebagai antifungal. Selanjutnya ada klasifikasi dari bakteri Bacillus subtilis, yaitu ada kingdom Bacteria, lalu filum Firmicutes, ordo Bacillales, kelas Bacilli, family Bacilliaceae, genus Bacillus, dan yang terakhir spesies Bacillus subtilis. Selanjutnya ada morfologi bakteri Bacillus subtilis. Bacillus merupakan bakteri gram positif, berbentuk rod, basil pendek, dan termasuk dalam filum Firmicutes dengan jumlah spesies 266. Bacillus dapat hidup pada kondisi aerob obligat atau anaerob fakultatif. Selain itu juga, Bacillus subtilis memiliki endospora sebagai bentuk pertahanan diri. Bacillus subtilis mempunyai panjang 2-3 mikrometer dan lebar 0,7-0,8 mikrometer. Bacillus dapat membentuk endospora yang berbentuk oval di bagian sentral, tidak motil, dan mempunyai flagella. Berikut ini ada gambar morfologi bakteri Bacillus subtilis secara mikroskopis. Berikut ini ada gambar morfologi bakteri Bacillus subtilis secara mikroskopis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis yaitu yang pertama, ada nutrisi. Nutrisi bagi bakteri diperoleh dari senyawa karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, unsur logam, vitamin, dan air untuk fungsi-fungsi metabolik dan pertumbuhannya. Yang kedua, ada suhu. Suhu juga dapat mempengaruhi laju pertumbuhan, mempengaruhi jumlah total pertumbuhan. Bacillus subtilis termasuk ke dalam bakteri golongan mesofil dengan suhu pertumbuhan optimum yaitu 30-37 derajat Celcius. Yang ketiga, rentang pH optimum untuk pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis yaitu pH-nya 7-8. Bacillus subtilis bersifat anaerob fakultatif, yaitu akan hidup dan tumbuh lebih baik apabila tersedia oksigen, namun juga tetap bisa hidup walaupun oksigen tidak tersedia. Dan yang terakhir, ada tekanan osmotik yang sangat diperlukan untuk mempertahankan bakteri agar tetap hidup. Selanjutnya, ada patogenitas bakteri Bacillus subtilis. Diketahui, Bacillus memiliki kemampuan untuk menghasilkan antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Bakteri Bacillus subtilis menghasilkan antibiotik yang dapat menembus sel patogen dan menghambat aktivitas
bakteri seperti antibiotik, siderofor, bakteriosin, dan enzim ekstraseluler. Bacillus subtilis dapat menyebabkan penyakit pada manusia seperti meningitis, endokarditis, endopalmitis, konjungtivitis, dan gastroenteritis akut. Interaksi dan penyebaran. Interaksi terhadap bakteri Bacillus subtilis. Bacillus subtilis merupakan jenis utama rizobakteri yang dapat membentuk spora yang dapat bertahan hidup di dalam tanah dalam jangka waktu yang lama pada kondisi lingkungan yang keras. Bacillus subtilis dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, melarutkan pertumbuhan tanah, meningkatkan fiksasi nitrogen, dan menghasilkan siderofor yang mendorong pertumbuhannya dan menekan pertumbuhan patogen, meningkatkan toleransi terhadap stres pada tanaman inangnya sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman dalam kondisi cekaman biotik dan abiotik. Lalu, penyebaran bakteri Bacillus subtilis. Bakteri Bacillus dikelompokkan sebagai bakteri yang berada di sekitar atau di permukaan bagian akar tanaman dan secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman pada produksi dan sekresi pada regulasi kimia yang beragam di rizosfer. Bakteri ini juga dapat ditemukan di dalam tubuh manusia, terutama pada kulit atau saluran usus. Bakteri ini dapat tumbuh di usus manusia dan membentuk biofilm pada akar tanaman. Bacillus subtilis merupakan kontaminan umum pada sayuran dan buah-buahan serta menyebabkan kerusakan makanan atau sebagai patogen pada makanan. Bacillus subtilis juga dapat menyebabkan mual, diare, dan muntah apabila makanan yang dikonsumsi itu terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Dan yang terakhir, ada pengendalian terhadap bakteri Bacillus subtilis. Untuk menghindari penularan oleh bakteri Bacillus subtilis, ada beberapa upaya untuk mencegah penularan, yaitu menjaga kebersihan yang baik, penanganan makanan yang tepat, makanan harus dimasak dengan benar, makanan yang dimasak tidak boleh terkontaminasi kembali dari makanan yang belum dimasak, dan yang terpenting yaitu makanan yang dimasak harus disimpan dalam lemari pendingin yang tepat. Sekian pembahasan materi tentang bakteri Bacillus subtilis dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.